Hilda. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Kenapa setiap aku telepon dia nggak pernah mau angkat teleponnya? Pasti ada sesuatu yang buruk. Aku gak nyangka, Mas. Kamu nyakitin aku dengan cara kayak gini. Sakit rasanya, Mas. Hilda! Hilda! Ngapain dia pakai dobrak pintu? Yaudah gini aja, sekarang kita ke rumah Pak RT, sekaligus kita bawa warga ke sini untuk membuktikan perselingkuhan mereka. Iya, betul. Ayo, Bu. Hilda. Hilda, kamu kenapa? Maaf, Ki. Sebenarnya ada apa? Semuanya udah berakhir. Maksud kamu? Ternyata Mas Wira benar-benar selingkuh. Dan sekarang wanita itu hamil. Astagfirullahaladzim. Dan kami akan bercerai. Cerai? Hilda, mendingan kamu pikirin dulu. Sebelum kamu ngebuat keputusan yang nantinya kamu akan menyesal. Bukan aku yang mengurus perceraian, tapi Mas Wira. Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi aku yakin kamu pasti bisa ngejalaninnya. Udahlah sayang. Nggak ada gunanya kamu nyesali semuanya. Toh cepat atau lambat, kamu bakalan cerai juga kan sama istri kamu. Dia tuh bukan istri yang baik buat kamu. Terus sekarang, kapan kamu bakalan nikahin aku? Karena aku dan calon anak kita ini butuh bapaknya. Kamu benar, Ki. Aku akan secepatnya mengurus perceraian aku. Setelah itu aku nikahi kamu. Hah? Tuh kan Pak RT, lihat. Mereka itu dua-duaan di dalam kamar. Gak mungkin lah mereka tuh kagak ngapa-ngapain. Udah Pak RT, sekarang kita bawa aja mereka keluar. Ayo Pak RT. Ayo Pak RT, cepetan ayo. Aduh kalian ini. Ayo, kita usir aja mereka. Buat kampung kita sial aja di sini. Dasar kamu wanita yang kata malu kah? Sekarang udah terbuktikan kalau kamu selingkuh dengan laki-laki ini. Berarti benarkah selama ini kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah anak yang gak jelas siapa bapaknya? Iya kan Ibu-Ibu? Udah cukup. Berhenti kalian semua menghakimi Hilda. Kalian tuh nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alah, udah ketahuan masih aja bela diri. Saya sama Hilda itu nggak pernah selingkuh sama sekali. Hilda itu adalah wanita baik-baik. Dia nggak akan mungkin melakukan hal serendah itu. Alah, mana ada wanita baik-baik yang bawa laki-laki lain tengah malam seperti ini masuk ke rumahnya? Iya kan? Iya kan? Usir aja. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Udah, usir aja dia Pak RT. Kalau dia lama-lama tinggal di kampung kita, aduh, kampung ini bisa kena sial. Benar, itu kita nggak mau sial, Pak RT. Usir aja. Kalian nggak usah usir Hilda. Saya sendiri yang akan bawa dia pergi dari sini. Gi, Hilda, ngapain kamu tinggal di tempat seperti ini? Mereka semua akan selalu ngegangguin kamu. Gi, kalau aku pergi dari sini, sama aja aku mengiyakan tuduhan mereka dong. Biar Allah yang nunjukin sama mereka kebenarannya. Biar mereka semua nyesal dan menyadari kalau mereka udah salah ngelakuin ini semua sama kamu. Ayo. Udah keluar dari kampung ini. Mulai hari ini kamu bisa tinggal di sini.
Aku tahu kamu pasti capek. Makanya kamu langsung istirahat aja ke dalam. Aku pulang dulu, ya. Ini kuncinya. Hati-hati ya. Gi. Makasih ya, Gi. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu jadinya gimana. Aku benar-benar utang budi sama kamu. Kamu gak usah berutang budi sama aku. Lagian kamu kayak gini juga gara-gara kesalahan aku kan. Coba aja aku gak datang ke dalam kehidupan kamu, mungkin keluarga kamu akan baik-baik aja. Kamu nggak salah, Gi. Mungkin ini udah jalannya. Cepat atau lambat ini semua bakal terjadi. Lagian sampai sekarang Mas Wira juga nggak berubah. Kecemburuannya bikin rumah tangga kita makin hancur. Sayang, kamu bangun dong sayang. Aku mau kerja nih. Siapin sarapan ya. Apaan sih? Masih ngantuk, kamu siapin aja sendiri. Biasanya ada majalah. Oh, coba lihat aja di situ. Ya udah aku buka ya. Ini kan. Gi, kenapa kamu gak cerita sama aku? Tadinya aku nggak mau kasih tahu sama kamu, karena aku takut kalau kamu bakalan sakit hati dan sedih. Seminggu yang lalu, Anggi kasih undangan itu. Tadinya aku nggak mau kasih tahu sama kamu karena aku tahu kalau sampai kamu tahu, kamu bakalan sedih. Iya. Aku sedih banget. Sakit rasanya, Gi. Dia kan baru aja bercerai dari aku. Tapi secepat itu dia bisa menikahi perempuan lain. Sebenarnya aku gak pantas urusin urusan dia lagi. Tapi aku benar-benar gak bisa ngelupain kenangan aku sama dia, gak bisa. Udah, kamu tenang. Udah jam segini tapi belum pulang juga. Kemana? Sayang, kamu kok belum tidur sih malam begini? Mau sampai kapan kamu gini terus? Selalu pulang larut malam tiap hari. Kamu ini tahu kan profesi aku apa? Setiap hari itu ada aja undangan fashion show. Dan gak mungkin kalau aku nggak datang nanti aku dibilang kuper, aku nggak update. Aku mau kamu sekarang jadi ibu rumah tangga yang biasa aja. Yang bisa ngurusin aku dan juga jaga calon bayi kita. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa seharian tuh kerjaan aku di rumah nggak ngapa-ngapain. Oke. Aku akan tetap izinin kamu bergaul. Tapi tolong, kamu juga harus kurangin kegiatan kamu. Aku mau tiap pagi kamu urusin semua keperluan aku. Dan aku juga mau sebelum aku pulang, kamu udah ada di rumah. Wira, kamu sekarang kenapa jadi ngatur-ngatur hidup aku ya? Aku ini suami kamu, Ki. Dan aku berhak ngatur kamu. Tapi terserah kalau kamu nggak mau dengar juga nggak apa-apa. Aku akan membatasi uang yang aku kasih ke kamu.